Perjuangan seorang laki-laki untuk keluarganya atau suami atau ayah untuk keluarganya itu tidak dinilai baik oleh Allah Ta'ala. Itu dinilai kesalahan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita, Pak Ustadz Danu, bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Pemirsa, tentunya di Siraman Kolbu ini sudah seringkali ya kita mencoba untuk mempelajari bahwa kita ini harus bisa menahan emosi, Pak Ustadz ya. Karena dari emosi itu bisa mendatangkan berbagai macam hal yang paling umum itu penyakit dalam tubuh kita. Nah, salah satu cara untuk mengendalikan emosi itu dengan cara, ya tidak emosi, diam biasanya. Nah, apakah diam itu sabar, Pak Ustadz? Saya mau marah nih, diam aja deh. Nah, tapi diam juga kadang-kadang kalau Pak Ustadz bilang suka bisa menjadikan itu jantung itu bengkak ya secara akhlaknya tuh. Sebabkan karena marah yang ditahan itu diam. Jadi sebetulnya diam yang sabar itu yang seperti apa? Silakan tausiahnya, apakah diam itu sabar? Monggo Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan Amin. juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus, apakah diam itu sabar? Ini memang kita harus memahami seseorang diam kalau ada persoalan, itu bisa dikatakan sabar atau tidak, itu memang tergantung dari orang itu dan Allah Ta'ala. Karena sebuah keluarga suami istri, umumnya suaminya lagi marah-marah, istrinya diam, atau istrinya marah-marah, suaminya diam, ini apa yang dikerjakan pada saat diamnya. Kalau pada saat diamnya itu dikerjakan adalah agar tidak berantem, tidak lebih tidak lebih menjalar kemana-mana, boleh, sebenarnya masih boleh. Diam, menunggu, kemudian dilihat. Persoalan itu memang betul-betul dicerna. Kemudian kalau memang salah satu panas, pasangannya harus tenang dulu, tenang ya. Diam, tenang, bolehlah. Cuma memang pasangannya, khususnya bagi suaminya yang diam, kalau istrinya lagi ngomel-ngomel, suaminya yang diam, harus ada progres, harus ada program. Programnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu programnya itu. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau memang pasangan kita khususnya istri nih. Ngomel-ngomel terus. Nah, kita tahu nih. Bertahun-tahun istri saya ini kok ngomel dan saya sebagai suami kayak nggak bisa menjadi imam nih. Nah di situ harus mulai ada program. Karena besok untuk akhiratnya. Yaitu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau ngomelnya istri itu betul-betul sesuatu yang salah, yang harusnya tidak boleh dilakukan. Tapi dilakukan terus, suami akhirnya paham bahwa, kalau saya begini mendiamkan istri saya yang salah, berarti saya besok akan dinilai salah oleh Allah Ta'ala. Karena memang saya tidak mampu menjaga istri saya dari siksa api neraka. Yaitu kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh istri. Nah, suami yang begini ini walaupun dia diam, kemudian dia mengolah cara berpikirnya dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis yang sahih, itu boleh. Dia diam dulu, kemudian dia mencoba untuk memberikan nasihat. Memang pada saat istrinya biasanya puluhan tahun itu menangan, kemudian mulai dikalahkan, itu biasanya nggak bisa, sulit ya. Tapi si suami nggak mau kalah genti, tapi bukan marah sih, nggak mau kalah, itu gigih untuk mau menaklukkan agar istrinya itu kembali ke jalan Allah. Jadi makmum yang baik ya Pak Ustadz. Jadi makmum yang baik. Nah pada saat si suami ini memberikan nasihat-nasihat yang baik dan jelas, ada tuntunannya dalam Quran, ada tuntunannya dalam hadis, kemudian akhirnya si istri ini takluk, bukan hasilnya yang dinilai oleh Allah Ta'ala, bahwa istrinya itu akan menjadi makmum, bukan itunya. Itu bonus, tapi adalah perjuangan suami untuk menjadikan istrinya itu takluk pada suami, sujud kembali pada Allah Ta'ala. Perjuangan inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan hasilnya, perjuangannya. Niat karena Allah Ta'ala ini berjuang. Jadi sabar itu ada cara, ada ikhtiarnya. Kemudian ikhtiar itu juga ada
Ada jelas ada hukumnya. Kita ambil dari mana? Dari Quran boleh, dari hadis boleh, dari fikih boleh, hukum yang lain. Tapi yang jelas gimana caranya agar keluarga saya itu terhindar dari api neraka dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan penindasan. Istri harus ngikutin suami atau gantian. Suami harus takluk pada istri, itu juga nggak bisa. Keuangan harus saya pegang. Suami kalau bisa sehari saya kasih uang bensin 50.000. Ada begitu Mas Bobi? Ada. Nah ini harus kita pahami bahwa sabar tidak identik dengan diam. Diam belum berarti sabar karena orang diam bisa aja takut. Hatinya tidak kepada Allah tapi takut, ingin berantem, takut, ingin pisah, takut. Hanya takut di titik itu. Dan itu bukan sabar, itu tetap diam. Dan hasilnya perjuangan seorang laki-laki untuk keluarganya atau suami atau ayah untuk keluarganya itu tidak dinilai baik oleh Allah Ta'ala. Itu dinilai kesalahan oleh Allah Ta'ala. Nah bagi istri-istri yang baik, hormati suami, berikan celah agar suami bisa menjadi pemimpin. Sehingga mudah-mudahan kebaikan, kebenaran suami muncul, mudah-mudahan keluarga itu benar-benar keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Insya Allah amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Nah ini pencerahan yang luar biasa pagi-pagi ya. Selanjutnya pemirsa saya akan memberikan tausiah seputar tema kita, apakah diam itu sabar? Kita persilakan Ustadz Abi Gifran. Silakan Pak Ustadz. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan setiap kehidupan kita ada dalam nilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tema yang akan kita angkat pagi ini adalah apakah diam itu sabar? Seseorang yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya segala hidup itu merupakan ujian. Al-hayatul fitnah, bahwa hidup itu adalah ujian. Dimana ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampukah dia bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya? Dimana ketika seseorang diberikan kesulitan kepadanya, mampukah ia menjadi orang yang bersabar dalam hidupnya? Semua itu bisa dilakukan ketika seseorang ada dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak punya iman. Berbeda ketika mereka tidak pengetahuan agama. Berbeda ketika mereka tidak ada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupannya, tentu belum tentu semuanya dihadapkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang kadang-kadang diam, belum tentu juga dia iman kepada Allah. Tapi diam yang baik adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah siapa? Yang mereka berkata baik atau lebih baik diam. Daripada ngomong kotor, daripada nyakitin orang, daripada mengucapkan sesuatu yang sia-sia, falyamsmut, maka lebih baik diam, dan diam lebih baik. Kenapa? Sebab tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Ini adalah diamnya karena Allah. Dan banyak orang yang sekarang kadang pengen merasa puas, pengen merasa nyakitin orang lain, pengen merasa semuanya terluapkan. Padahal mohon maaf, bukan hanya kerugian buat orang lain, tapi itu pun kerugian buat dia. Oleh karenanya, agama harus kita pakai dalam kehidupan. Sehingga ketika suami marah, istrinya diam. Ada yang begitu Mas Bobi? Ada, Bos. Mana orangnya? Barusan di sini. Mana? Kadang-kadang suaminya ngomel, istrinya diam. Ini balik sekarang. Istrinya ngomel, suaminya diam. Suaminya ngomel, istrinya diam. Kan enak, betul apa enggak? Yang jadi masalah, suaminya ngomel, istrinya ngomel. Repot apa enggak? Repot. Mana orangnya? Tadi di sini. Nah oleh karenanya, ayo jadikan diam ini adalah bentuk sabar. Bagaimana caranya?
Hiduplah bersama Allah dari setiap ujian, dari setiap kesulitan, dari setiap kesenangan yang semuanya ini dilakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia merupakan kesabaran mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz Abe, terima kasih tausiahnya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apakah diam itu sabar? Tergantung ya. Dalam diamnya itu apakah seseorang itu bisa berpikir untuk menyelesaikan masalahnya karena Allah dengan cara-cara yang islami, atau diamnya ini malah nanti ada bisikan setan atau jin yang masuk mempengaruhi otaknya sehingga melakukan hal-hal yang di luar dengan syariat Islam. Bisa jadi orang sakit hati, diam, berpikir hal-hal yang aneh-aneh, melakukan hal musyrik, datang ke dukun untuk nyantet orang yang bikin dia sakit hati. Itu banyak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami, menjadikan kita manusia yang lebih sabar lagi dan diam, berpikir, melibatkan Allah di dalamnya. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Abe. Pemirsa, selain satu ini kita akan kehadiran seorang bintang tamu. Penyanyi dangdut yang juga jago nge-mix lagu. Wah, nyampur-nyampur lagu. Seperti apa, jangan kemana-mana, tetapi siraman kolbu, sejukan hati.